atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik agar menjadi individu yang berkarakter, unggul melalui pendidikan dan budi pekerti. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar peserta didik di bidang literasi dan numerasi. Yang kelima, meningkatkan nilai hasil meningkatkan prestasi belajar peserta didik di bidang literasi dan numerasi. Yang kelima, meningkatkan nilai hasil ujian terutama mata pelajaran yang di IPK, OSN dan UAS. Serta yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah dan nyaman. Tentunya visi misi SDK Ledaliur mempunyai tujuan-tujuan. Tujuan Satuan Pendidikan SDK Ledaliur yang paling pertama itu menghasilkan lulusan pembelajar beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam arti penerapan atau hasil-hasil lulusan SDK Ledaliur itu ketika mereka berada di masyarakat nanti mempunyai akhlak mulia serta mempunyai iman yang kuat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terpengaruh oleh berbagai masukan-masukan yang dapat merugikan atau melunturkan atau menghilangkan keimanan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki rasa cinta terhadap budaya, baik budaya lokal maupun budaya nasional. Di SDK Ledaliur harapan dan tujuan yang paling besar adalah lulusan sendiri mencintai terhadap budayanya. Cinta budaya tentunya yang paling pertama itu kita mengangkat budaya-budaya lokal. Budaya-budaya lokal itu yang sudah hampir punah diangkat kembali di SDK Ledaliur sehingga penerapan anak-anak kita ke jenjang berikutnya mereka mengetahui, memahami dan menghayati budaya-budaya lokal. Bukan hanya budaya lokal tujuan SDK Ledaliur, ada juga budaya-budaya nasional. Serta budaya internasional juga tidak tertutup di sini karena kolaborasi antara budaya lokal, budaya nasional dan tujuan budaya internasional yaitu mengembangkan pemikiran yang bersifat luas, menerima semua masukan, menerima budaya-budaya luar yang bersifat positif yang bisa membangun budaya-budaya lokal, yang bisa membangun kemampuan peserta didik untuk menghayati dan memahami budaya-budaya kita, baik itu lokal, nasional maupun yang terbesar adalah internasional. Yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital dan mengembangkan minat serta bakat dalam menghasilkan prestasi. Tentunya tujuan dari setiap sekolah yaitu menghasilkan siswa yang berprestasi. Karena ketika lulusan dari sini tidak membawa output yang bagus atau tidak membawa prestasi yang bagus, tentunya tujuan kami di sini tidak berhasil. Jadi harapan terbesar kami atau tujuan kami itu menghasilkan lulusan SDK Ledaliur bukan hanya prestasi terhadap kognitifnya, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan IT. Karena di era yang sekarang ini IT adalah pendukung dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki karakter jujur, kerja keras dan berdisiplin. Nah, di SDK Ledaliur ini tentu penerapan utamanya itu atau tujuan utama itu selain prestasi yang gemilang yaitu karakter siswa. Karena anak-anak tanpa karakter biarpun berprestasi maka dia tidak berkembang di masyarakat. Jadi tujuan yang paling besar di sini kami tekankan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, terutama sekali jujur. Ketika nilai jujur diterapkan dalam kehidupan anak-anak dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, tentunya di lingkungan masyarakat dia tetap membawa nilai-nilai atau sikap jujur itu. Kemudian yang kedua adalah kerja keras. Di sini anak-anak dituntut untuk kerja keras. Kerja keras bukan berarti secara fisik. Kerja keras itu bagaimana dia belajar, memahami hal-hal yang dia tidak tahu,
dan berusaha mencari tahu hal-hal yang belum diketahuinya. Jadi selain kerja keras berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bekerja keras juga bagaimana dia harus mengetahui budaya, bagaimana dia harus mencintai lingkungan. Di sini dituntut untuk kerja keras dalam segala hal. Kemudian yang berikutnya adalah berdisiplin. Tolak ukur atau dasar dari kehidupan manusia adalah disiplin. Ketika lulusan dari sini menghasilkan siswa-siswa atau peserta yang disiplin sehingga ke jenjang yang lebih tinggi, kita tidak meragukan lagi. Disiplin mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berkata-kata. Itu adalah disiplin yang diterapkan di SDK Darliur. Struktur kurikulum SDK Darliur. Yang pertama, intrakurikuler. Mata pelajaran yang dilaksanakan di SDK Darliur tahun pembelajaran 2023-2024 meliputi pendidikan agama Katolik sebagai agama mayoritas peserta didik. Yang kedua, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan dan sosial, seni dan budaya, dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sedangkan untuk pembelajaran seni dan budaya mengakomodir seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater atau seni tari. Pendidikan agama Katolik, matematika dan pendidikan dilakukan secara parsial. Dalam proses pembelajaran, SDK Darliur menggunakan dua kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum K13, yang kedua kurikulum Merdeka. Yang menggunakan K13 yaitu kelas 3 dan kelas 6. Sedangkan yang menggunakan kurikulum Merdeka di sini yaitu kelas 1, 2, 4 dan 5. Maksud dari pembelajaran yang bersifat parsial di sini tadi adalah seperti matematika itu dan PCKOA serta pendidikan agama dilakukan secara guru mata pelajaran. Itu maksudnya parsial. Jadi di sini untuk pendidikan agama benar-benar dibawakan oleh guru agama yang linear dengan mata pelajaran seperti SAG sarjana agama. Begitu juga dengan PJOK dan matematika. Jadi di sini beberapa mata pelajaran itu dilakukan secara parsial. Yang kedua, kokurikuler. Yang dimaksudkan kegiatan kokurikuler yaitu kegiatan proyek profil Pancasila SDK Darliur kembali menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka yang meliputi proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. Berkaitan dengan hal tersebut, SDK Darliur memilih tema proyek yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan lahan tidur di lingkungan sekolah untuk tanaman lokal, ubi kayu dan tanaman obat keluarga. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang itu K13 dan kurikulum Merdeka. Mungkin selama ini biasanya kurikulum itu menerapkan atau menuntut hasil dari sebuah proses pembelajaran. Dalam kurikulum sebelumnya seperti KTSP, K13 dituntut adalah hasilnya. Bagaimana hasil dari suatu proses pembelajaran. Sedangkan dalam kurikulum mandiri sekarang dituntut selain hasil, yang dituntut adalah bagaimana penerapan kelimanya atau profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini siswa dituntut bagaimana proses kerjasamanya, bagaimana dia punya sikap yang mandiri atau bagaimana kreatifnya dia melakukan sesuatu, kemudian bagaimana dia menghasilkan ide-ide untuk melakukan suatu kegiatan yang diambil. Contohnya kami mengambil gaya hidup berkelanjutan tadi di sini, yaitu pemanfaatan lahan tidur. Jadi di sini kami memanfaatkan lahan yang ada di sekitar sekolah, lahan yang ada di sekitar sekolah yaitu untuk menanam tanaman lokal. Tanaman lokal yang diangkat di sini adalah ubi kayu. Kenapa kami mengangkat ubi kayu? Karena hampir seluruh daratan
yang dimanfaatkan hanya sebagai cemilan biasa dan selainnya dibuang untuk makanan ternak saja. Kami di sini berusaha mengangkat tanaman ini supaya anak-anak mengetahui selain untuk makanan ternak atau untuk makanan camilan, ubi kayu juga bisa untuk membantu perekonomian keluarga ketika dia diolah untuk menjadi berbagai makanan atau jajanan yang memiliki nilai estetika, memiliki pandangan yang indah, bagus tampilan dan tentu hasilnya dan rasanya juga enak. Bisa dijual untuk menambah pundi-pundi anaknya ke depan ketika dia tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga dengan tanaman obat-obat keluarga. Kami di sini menerapkan tanaman obat keluarga yaitu membuat minuman sari jahe, sari temulawak. Itu bisa dijual selain untuk stamina kita ini jauh, syukur sekarang sudah puskesmas dekat. Itu bisa membantu kita bagaimana jamu tradisional, menambah tenaga, menghilangkan capek-capek. Jadi di sini kami mengangkat tanaman herbal ini untuk dibuat obat atau minuman tradisional. Kemudian yang dituntut dari gaya hidup berkelanjutan adalah sikap anak, perilaku yang paling pertama di sini. Bagaimana dia memulai suatu pekerjaan dengan percaya kepada Tuhan atau menomorsatukan Tuhan dalam setiap kegiatan. Karena di sini kita adalah mayoritas. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Bagaimana dia menghargai guru, menghargai teman sejabatnya. Kemudian gotong royong di sini dituntut adalah kerjasama, baik kerjasama antara teman maupun kerjasama dengan gurunya. Kemudian mandiri di sini dituntut tidak tunggu guru. Mereka bisa menjadi tutor sebaya antara temannya untuk bekerja. Kemudian kreatif yaitu bagaimana caranya dia tidak harus tunggu guru mencari bahan-bahan, dia bisa mencari bahan-bahan sendiri serta bernalar kritis. Ekstrakurikuler ini adalah berkaitan dengan bakat dan minat siswa. Jadi kegiatan ekstrakurikuler SDK Liur meliputi yang pertama adalah pramuka. Pramuka adalah suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan di satuan pendidikan SDK Liur. Yang kedua, olahraga meliputi bola kaki, bola voli, takraw dan kasti. Yang ketiga, seni dan budaya meliputi seni musik, serta tari, orkestra. Dalam orkestra ini berbagai alat musik dimanfaatkan di SDK Liur, yaitu drum band, suling, gitar, golak, piano, gong, dan drum. Yang terakhir, kegiatan kerohanian meliputi katekese, lektor, lektris, serta mazmur. Kegiatan ekstrakurikuler di sini sedikit kami jelaskan di sini, yaitu pramuka. Pramuka yaitu kegiatan yang harus dibuat di setiap satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur. Jadi kegiatan ini kegiatan wajib yang dilakukan. Yang kedua, olahraga. Di sini kami memiliki fasilitas seperti futsal mini, bola kaki, kemudian bola voli, takraw, kasti. Jadi di sini setiap kegiatan olahraga, semua mata olahraga ini sudah mempunyai guru pendampingnya masing-masing. Yang ketiga, seni dan budaya meliputi seni musik, serta tari, orkestra. Dalam orkestra tadi ada drum band, suling, gitar, galak, pianika, gong, dan drum. Seni dan budaya di sini sudah melibatkan semua guru-guru. Guru-guru di sini sudah memiliki bakat di bidang seni, sehingga kita berbicara seni musik ada gurunya. Jadi di sini seni musik itu baik musik-musik tradisional maupun musik-musik modern dilatih bersama di sini. Kemudian kegiatan drum band ini kami gunakan bahan-bahan bekas, memanfaatkan bahan-bahan bekas serta mengangkat permainan tradisional atau alat musik tradisional daerah sini seperti galak, juga gong dan drum. Serta kegiatan rutin yaitu KTDC, lektor, lektris dan mazmur, yaitu maksudnya itu pendalaman iman agar anak-anak dikuatkan secara rohani dalam menghadapi tantangan hidupnya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Melalui tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada dimensi kelima, proyek pemanfaatan lahan tidur yang ada di SDK Liur bertujuan untuk membentuk pelajar yang mempunyai kesadaran
untuk memanfaati lahan tidur yang sudah ada dengan menanam berbagai jenis tanaman lokal dan hortikultura dengan menerapkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi SD Kaledonia ini mempunyai tempat yang sangat sentral dan memiliki lahan yang begitu luas. Jadi dengan adanya kegiatan atau proyek penguatan profil belajar Pancasila atau Perima ini, kami memanfaatkan lahan yang ada di sekitar sekolah untuk menanam berbagai tanaman obat tradisional. Tujuan yang paling pertama yaitu menumbuhkan sifat gotong royong dalam anak-anak. Yang kedua, menumbuhkan sifat cinta anak-anak terhadap lingkungannya, menumbuhkan sifat anak-anak yang kreatif dan bernalar kritis, serta menekankan anak-anak untuk mempunyai sifat yang kuat, terlebih khusus dalam keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalender pendidikan SD Kaledonia. Rujukan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan SD Kaledonia adalah kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Timur. Seperti ada pada layar itu. Jadi kami tidak membuat aturan sendiri di sini. Jadi setiap ada tanggal merah atau ada hari libur, semua itu rujukannya adalah kalender pendidikan Kabupaten Bangka Timur. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi. Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Medaliur menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu suatu proses pembelajaran dengan cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi di sini menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Jadi guru kelas di sini mengelompokkan peserta didik dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama dengan kemampuan baik. Di sini anak-anak yang memiliki kemampuan baik dikelompokkan dalam 1 kelompok, kemudian sedang dan rendah. Jadi anak-anak yang berkelompok baik itu biasanya menjadi tutor bagi anak-anak yang punya kemampuan sedang dan rendah. Sedangkan anak-anak yang mempunyai kemampuan sedang dan rendah, selain didampingi oleh guru-guru, juga didampingi oleh teman-teman sebaya. Dan di sini ada waktu-waktu khusus dimanfaatkan untuk pendampingan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, yaitu khusus di bidang literasi dan numerasi. Jadi hari Sabtu itu adalah hari pendampingan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi sedang. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuannya baik atau tinggi, itu juga punya guru pendamping khusus, yaitu supaya mereka lebih giat lagi belajar untuk mengetahui hal-hal yang baru. Karena jika anak-anak sudah tahu satu hal, kemudian kita bertahan dan stuck di tempat, efek bosannya mereka cepat naik. Jika mereka, jadi untuk itu ada juga pendampingan khusus untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. Selain berdasarkan kemampuan, juga berdasarkan bakat dan minatnya. Jadi untuk tambahan kami jelaskan, pengelompokan siswa juga ini selain berdasarkan kemampuan, berdasarkan bakat dan minat. Dan untuk hari Sabtu, kemampuan anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan bakat dan minatnya itu penerapannya di hari Sabtu. Jadi yang mempunyai bakat musik melakukan kegiatan
Bang, bang. Bang. Langsung. Ada yang belum sempurna dilaksanakan di lembaga ini ataupun sudah dilaksanakan tapi perlu peningkatan, mohon tanggapan dari Bapak semua. Saya misalkan yang pertama, untuk bisa mencapai visi ini, untuk bisa mencapai visi beriman, yang pertama di situ ada mengembangkan pembinaan secara optimal melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Demikian selanjutnya dari kesempatan yang pertama berbicara mengenai visi dan misi, nanti poin yang berikut waktunya akan diberikan. Dari sekarang kita fokus dengan visi dan misi. Dari waktu seluas-luasnya kepada pemirsa semua, dari visi sekolah SDK Leluhur ini mungkin ada yang belum dan ada yang perlu ditingkatkan dan mungkin ada yang belum sempurna dilaksanakan. Jadi kami minta tanggapannya untuk pemirsa semua. Kami persilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemaparan mengenai visi dan misi sekolah sudah sangat jelas dan sudah kami pahami dengan baik. Menurut saya, aksi nyata dari visi misi SDK Leluhur sudah dijalankan selama ini dengan baik juga, dan sangat menginspirasi dan mengapresiasi kepada SDK Leluhur karena sudah berprestasi di segala bidang mungkin. Jadi itu harapannya kami ke depan, teruslah berkarya memajukan sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Ya, ini dari Bu Nati, Profesiat. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Profesiat karena visi dengan misinya sudah dijalankan itu menurut Bu Nati dan ditingkatkan ke depan sehingga anak-anak bisa mencapai prestasi yang lebih gemilang lagi. Nah, jadi selanjutnya Tante Adel kami persilakan. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nati yang sudah menyampaikan dia unek-unek, karena tadi sudah mendengar banyak visi dan misi yang sudah kita dengar. Nah, minta maaf sebelumnya, mungkin saya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan SDK Leluhur, yang kedua sebagai orang tua siswa, sebelumnya saya minta maaf. Benar, kalau nomor 6 itu membutuhkan lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah, dan nyaman. Mungkin minta maaf kata nyaman itu kami mau menyampaikan dan sedikit unik-unik yang kami lihat, kami rasa. Mungkin kata nyaman itu, kalau nyaman soal jam sekolah mungkin, tetapi yang perlu kami tambahkan di sini atau kami rasakan belum pas. Apa itu Ibu? Kalau di bahasa Indonesia kan saya tidak tahu. Dia lele itu. Nah, dia lele. Teriak-teriak. Dengan caci makinya. Aduh. Mungkin ini yang kita tambahkan sehingga nyaman dong. Mungkin kita tambah yang begitu. Yang teriak-teriak itu, yang caci maki itu yang minta maaf sebelumnya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Tante Adel. Dari untuk yang pertama kita beri untuk dua orang lagi, nanti sebentar untuk saya untuk menyampaikan tanggapan atas masukan dari Bapak semua. Mungkin kami persilakan dari Bapak. Ya, Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
menyampaikan ucapan terima kasih karena hari ini kami sebagai masyarakat yang dihadirkan di sini untuk mengikuti kegiatan investasi pada sekolah. Ya, kami ingin merasa bersyukur karena dari pemaparan tadi ini ada begitu banyak hal yang justru bisa menambah sedikit pengetahuan kita masyarakat. Poin penting yang ingin saya sampaikan, kalau tadi berbicara soal visi dan misi, ya, karena berkaitan dengan visi dan misi, saya secara pribadi sejak lama ketika visi misi ini ditampilkan di depan dan ketika saya datang ke sini kunjung SD Kadal Liur, saya melihat ada beberapa kata di visi itu yang membuat saya macam ada rasa bangga. Kenapa? Mengapa saya harus bangga? Karena hampir ada kata budaya, berkarakter, beriman, berproses gemilang, peduli terhadap lingkungan. Ada 5 poin ini hampir sudah dijalankan begitu rapi oleh lembaga pendidikan SD Kadal Liur. Ini yang membuat saya bangga. Artinya visi itu tidak asal ditempel, ditampilkan, ditulis, tetapi itu dibuat dan diterapkan di lembaga pendidikan SD Kadal Liur. Itu yang membuat saya bangga dan mungkin sebagian besar masyarakat juga bangga. Sehingga tidak ada salah bahwa visi ini juga sudah diterapkan di SD Kadal Liur. Lalu yang kedua, beberapa poin yang juga muncul, ada 6 poin di sini. Ya, kalau dari poin yang pertama, poin kedua sampai dengan poin yang kelima, ya saya rasa itu juga sudah ditunjukkan oleh lembaga pendidikan SD Kadal Liur dan hampir di setiap jenjang itu mau perlombaan apa saja, kalaupun mungkin tidak juara umum tetapi selalu ada juara-juara utusan dari SD Kadal Liur. Ini yang membuat saya bangga dan maupun dalam kegiatan-kegiatan gereja bagian rohani, mau kuis kitab suci kah atau lomba masuk apa segala macam, Kadal Liur selalu yang terdepan. Itu yang membuat saya bangga. Tetapi ada satu poin dari 6 poin yang ada ini masih sama mungkin senada dengan yang disampaikan oleh Tante Ade tadi. Itu terkait poin yang ke-6, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah dan nyaman. Kalau yang bersihnya, ya saya rasa semua masyarakat yang lewat di sini juga tahu bahwa betul SD Kadal Liur sudah tunjukkan lingkungan yang bersih, indah, luar biasa. Tapi ada satu yang di situ yang omong tentang nyaman. Nah, nyaman ini luas dia punya cakupannya. Tadi soal nyaman, Tante Adel sampaikan soal bagaimana anak-anak itu sering teriak, lalu sambil berkata-kata yang tidak wajar sebenarnya, maki-makian. Dan itu mungkin bukan hanya Tante Adel, juga saya rekam itu. Jadi mungkin poin ini yang menjadi kata kunci untuk kita. Lalu yang kedua, masih berkaitan dengan nyaman. Ini soal kenyamanan anak-anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Salah satunya itu mungkin terkait dengan, karena ini dekat dengan kali. Kami orang tua, masyarakat, kalaupun kami putuskan punya anak ke sini, selalu timbul keraguan. Kami beri kepercayaan kepada Bapak Ibu guru, tentu kepercayaan itu juga tidak mungkin sepenuhnya. Karena apa? Kami juga karena berkaitan dengan murid banyak, sehingga untuk kontrolnya juga, ya Bapak Ibu guru kan terbatas jumlahnya. Sehingga mungkin poin yang terakhir di kata nyaman ini perlu menjadi perhatian serius untuk nanti kita bisa sama-sama dengan masyarakat bagaimana supaya batas antar kali dengan lembaga pendidikan ini harus jelas, biar anak-anak itu ketika musim hujan tidak harus ke kali. Nah, ini yang menjadi perhatian dan kami masyarakat akan siap mendukung ketika misalnya dihadirkan untuk buat pagar atau apa segala macam. Nah, lalu yang kedua itu gerbang yang di depan ini. Ya, saya terkadang sangat takut ketika anak-anak kita berada di lingkungan di luar sekolah, ketika jam-jam istirahat. Jadi ini mungkin menjadi perhatian khusus dari Bapak dan Ibu guru supaya ketika jam istirahat itu kita yang piket atau apa di sekolah itu tugas khusus memang untuk perhatikan anak-anak supaya tidak boleh keluar dari kita sekolah. Karena ini berkaitan dengan jalan raya, lalu lalang, motor, auto segala macam. Karena kami orang tua
tua selalu prihatin dengan itu, walaupun kepercayaan kami ada pada Bapak Ibu guru, tapi sebagai orang tua selalu berpikir, saya punya anak ini takut di jalan, bagaimana, apa segala macam. Hingga ini yang mungkin membutuhkan perhatian serius baik oleh Bapak Ibu guru maupun kami orang tua, dan kami akan siap mendukung sejauh Bapak Ibu guru libatkan kami orang tua untuk bersama-sama menjaga kenyamanan di lingkungan sekolah ini. Ya, mungkin untuk sesi ini berkaitan dengan visi misi itu dulu untuk bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan. Untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya rasa untuk konsen visi misi apa semuanya yang tertera di tayang itu sudah sempurna adanya, sudah luar biasa menurut saya. Hanya saja mungkin yang ditunggu itu adalah inovasi-inovasi baru lagi dari Bapak Ibu guru. Salah satunya saya lihat terkesan menarik itu baru-baru ketika penggunaan barang bekas untuk dijadikan bangku. Luar biasa ya. Akan lebih bangga lagi kalau misalnya suatu saat yang maju bukan lagi barang bekas tapi drum dan asli, itu lebih luar biasa. Itu produksi. Saya kembali. Ya, terima kasih. Ada 4 yang mewakili kita berkaitan dengan visi misi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Kembali untuk gerakannya, terima kasih banyak untuk semua harapan-harapan yang besar yang menjadi tanggung jawab kami ke depannya. Terima kasih kepada Kakak Ibu Nanti, kemudian untuk Om Adel. Terima kasih banyak atas masukan berkaitan dengan kenyamanan di poin yang ke-6 tadi, rasa nyaman. Di sini saya sedikit menjelaskan dan satu pertanyaan, apakah sebelum saya menjawab saya mau kembali juga dulu pertanyaan itu, apakah keributan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dengan kalimat caci maki ataukah yang didengar di luar lingkungan sekolah? Karena kalau terjadi di dalam lingkungan sekolah, sejauh saya berada di sini bersama teman-teman, kalau soal teriakan berkaitan dengan yes sekolah, itu memang setiap hari anak-anak. Tapi untuk di luar lingkungan sekolah, itu yang menjadi tanggung jawab kami ke depannya. Karena mungkin anak-anak di usia perkembangan, di usia rasa ingin tahu yang tinggi, apa yang mereka dengar di luar jalan, kembali mereka teriak-teriak. Jadi harapan dari ibu tetap kami sampaikan di sekolah dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kenyamanan ketika saat mereka pulang sekolah. Dan untuk kata-kata kotor itu adalah PR besar bagi kami, PR besar, sangat besar, dan suatu pukulan bagi SD Kaledarion. Karena di sini kami menerapkan bagaimana itu saling sapa saling santun itu di sini benar-benar diterapkan. Tapi kalau memang mereka mengeluarkan kata-kata yang pertama, mohon maaf, ketidaknyamanan itu di luar kendali kami, karena di luar kemungkinan saya yakin itu di luar jam sekolah, dan kedepannya akan kami tekankan anak-anak untuk lebih tertib lagi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan kami berjanji untuk terus membimbing, mendampingi anak-anak, dan mohon maaf atas kenyamanan yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami. Kemudian dari Om Pakan, terima kasih banyak sama tadi soal kenyamanan itu masukan yang sangat positif dan jadi PR besar bagi kami. Luar dari kenyaman itu, karena ketika lingkungan sudah tidak nyaman dengan keberadaan sekolah, maka hubungan antara sekolah dan lingkungan itu sudah tidak bagus, relasinya sudah tidak bagus. Jadi dari itu kembali tadi untuk teriakan-teriakan itu, bisa saja hal itu mereka dengar di lingkungan masyarakat, kembali mereka bawa pulang saat mereka di jalan pulang sekolah. Tapi untuk dari sekolah di sini sudah ditekankan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang santun, karena pendidikan dasarnya juga di rumah dan di sekolah. Kolaborasi antara pendidikan dalam rumah dan di sekolah itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi untuk itu mohon kerjasama juga dengan orang tua untuk sama-sama kita bimbing anak ini berkaitan dengan penggunaan bahasa, karena pembelajaran dasar ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Dan kata-kata kotor itu, caci maki itu biasanya muncul dari lingkungan masyarakat.
masih kecil di tengahnya. Terkait antara visi dan misi yang kita saksikan bersama seperti yang telah diperlihatkan kepada kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Ibu baik yang belum menyampaikan perasaan ataupun pikiran terkait dengan tugas kegiatan kami di sekolah yang sasarannya nanti untuk anak-anak didik kita. Saya masih melanjutkan apa yang tadi dikemukakan oleh Bapak Cici, Pak Van, menyangkut sungai yang berada di kiri kanan sekolah ini, betul dan sangat betul. Agar anak-anak kita ini tidak bermain di sungai pada saat banjir atau pada saat hujan. Beberapa tahun lalu bersama Pak Beni, kami sudah berusaha untuk pagar di sebelah barat ini, pagar di sebelah sana sampai main senang kulina. Pagar hanya karena pagar ini dibuat dari bambu dan kayu, malah nanti kita dibuat berulang-ulang dari bulan ke bulan, yang mungkin membuat kita juga capek, dan lama-lama apa yang kami inginkan untuk berbuat lebih baik, orang tua murid mulai bosan, pasti bosan, karena setiap bulan harus berbuat yang sama. Nah, anak-anak biasanya pada musim hujan atau banjir mereka senang dengan air. Tanpa sepengetahuan kami, mereka sudah bermain di kali. Oleh karena itu, kita sama-sama menjaga anak-anak kita. Pada pagar di tembok ya, pada pagar di tembok berarti kita pada musim hujan, orang tua murid sama-sama bersama guru untuk datang menjaga anaknya. Anak-anak kita datang sekolah bersama kita juga, karena kami sangat sedikit guru-guru ini. Guru-guru sangat sedikit untuk mengatasi mereka. Kalau dengan bantuan orang tua murid, jaga masing-masing anak. Artinya kita sudah yang pagar manusia namanya. Pagar manusia, orang tua murid, pagar untuk menyelamatkan anaknya. Ini kalian mana tahu yang menurut kita? Karena untuk mengatasi itu barangkali alasan tidak bisa itu karena kami juga bekerja mencari nafkah Omokudina, supaya kita tidak dapat menjaga anak-anak. Barangkali jangan lagi pagar dengan bambu atau kayu dengan tembok, karena warga Lempang Paji ini sangat banyak, sangat besar. Artinya tidak saja meminta tembok, besi, pasir dan semen kepada orang tua murid yang sekarang anaknya sekolah di sini. Masih ada orang tua murid yang anaknya sekolah pada tahun 2030. Anak-anak yang masih kecil sekarang itu ya berusaha, karena dia bagaimana harus datang ke sini juga. Dan bukan hanya 130 anak yang harus membuat pagar itu dengan tembok dan